Hai TV Watching Fans, selamat datang lagi di Black, Blue, and Red. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, Suning telah berhasil nih ngebawa Inter dari tim papan tengah jadi tim kelas berat lah, paling enggak di Serie A. Ya, puncaknya akhirnya bisa ngebawa Inter Scudetto di musim lalu. Ya, tapi kelihatannya semua bulan madu itu udah berakhir. Perginya Conte, Hakimi, dan Lukaku dianggap sebagai sebuah bencana dan juga pilihan yang realistis karena kesulitan keuangan klub. Ya, hari ini kita akan ngebawa di Inter, sang juara bertahan yang malah nggak diunggulkan lagi nih setelah kehilangan dua nama tadi. Ya, kita mulai dari sang mantan, Antonio Conte, sang kapten dari tim rival saat dia masih bermain, dan mulai kesuksesannya dengan melatih Juve dan Scudetto di tahun 2010. Ya. So far juga berhasil ngebawa Inter akhirnya juara musim lalu. Berakhirnya di Inter malah ya. Berakhirnya malah di Inter. Conte itu memang sosok yang kayak the godfather banget lah. Dia sangat passionate. Dia bisa nge-rebuild Inter lagi. Dan yang paling penting sih sebenarnya dia bisa ngebalikin winning mentality-nya Inter itu. Ingat banget waktu di awal dia ngotot banget pengen datengin Romelu Lukaku yang ya sebagai transfer utama dia. Padahal nggak bagus juga dia MU ya. Dan dia malah ngebuangin pemain-pemain bandel Inter, termasuk Mauro Icardi yang waktu itu kayaknya dia 6 kali berturut-turut jadi pencetak gol terbanyaknya Inter dalam semusim. Iya, aneh juga itu sebenarnya. Tapi emang dimanapun Conte ngelatih ini emang kayaknya selalu ada drama ya. Oh iya, pasti. Ya bahkan setelah akhir musim pertama ya, dan finish runner-up dan kalah di final Europa League lawan Sevilla. Itu tensinya udah tinggi dan isu pertemuannya Conte sama Steven Sang itu udah bocor ke media. Yang jadi anti klimaks ya malah akhir pertemuannya Conte malah komitmen untuk stay. Ya berarti bisa dibilang nggak ada dinasti Conte ya, seperti yang diharapin. Ya mungkin nggak apa-apa juga lah. Karena sekarang dengan Inzaghi, Inter juga lagi berjuang untuk dapetin bintang keduanya. Scudetto ke-20 ya. Tapi seberapa yakin nih sama Inzaghi? Tentunya yang ada di pikiran para fans ini bukan hal yang diharapkan ya. Pasca Inter bisa juara lagi nih setelah lebih dari 1 dekade kayaknya. Memang wajar sih ya, soalnya gimana semua euforia itu berubah segitu cepatnya. Ini adalah kesuksesan pertama Inter setelah lebih dari 1 dekade itu, dan langsung berubah hanya dalam beberapa hari. Dari sebuah perayaan langsung berubah jadi kata-kata kasar mungkin setelah Conte keluar gitu. Dan mau nggak mau ini ngingetin fans sama mungkin periode yang sama pasca Inter menang treble. Ingat waktu itu Mourinho mundurin diri, ngumumin kepergiannya, terus masuklah Rafa Benitez, dan itu kayak apa ya, domino pertamanya udah jatuh tuh. Dan selanjutnya ya memang sebuah bencana yang panjang untuk Inter, dan kayak apa ya, dari sebuah treble jadi trouble. Ya memang yang kita tahu pasca Inter treble itu Inter dianggap tim yang ya biasa-biasa aja ya. Kenyataannya gitu. Kayak ada jafu lah bisa dibilang ya. Untungnya sejauh ini kelihatannya Inzaghi jauh lebih baik daripada Rafa Benitez. Membuang Conte dan datangin Inzaghi ini bisa dibilang sebuah downgrade ya. Conte itu dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang ada di Italia. Jadi wajar lah kalau dianggap downgrade. Apalagi fans pasti marah karena Inter tuh ngebuang banyak pemain pilar dari skuadnya. Itu juga yang akhirnya fans Inter banyak bilang ini saatnya untuk memulai dari nol lagi, kembali lagi dari papan tengah, alih-alih melanjutkan kesuksesan mereka di musim lalu. Awalnya pasti ada rasa pesimis itu, tapi terlalu dini lah kalau kita nyimpulin akan seperti apa endingnya. Kalau di awal kita tuh sebenarnya nggak tahu nih strategi Suning tuh apa sih sebenarnya, selain dengan ngejual pemain-pemain bintangnya itu. Tapi kita akhirnya ngeliat juga bahwa akhirnya mereka buat deal baru dengan sponsor yang nominalnya jauh lebih baik. Terus Inter juga masih punya CEO sakti, BP Marotta, man of the match Inter nih. Man of the season mungkin. Karena dia masih berhasil ngedatengin pemain-pemain yang gratis, murah, dan tetap perform.
tetap bagus mainnya. Ya. Secara keseluruhan tim Inter pun masih bisa mempertahankan tulang punggung tim. Dan ya mungkin tinggal regenerasi di beberapa posisi, terutama di goalkeeper lah kali. I'm willing to wait and see. Tapi keluhan yang paling sering kita dengar nih adalah ide atau cerita bahwa Inter nih gagal nih buat nyiptain sebuah dinasti. Itu sering banget tuh. Kata-kata itu muncul berulang-ulang kali di Itali, dinasti. Conte harusnya menciptakan dinasti lah di Inter dan sebagainya, tapi ya kenyataannya emang sudah berakhir. Ide tentang dinasti itu emang rame banget gara-gara setelah Inter Scudetto, dan fans itu berharap Conte bisa ngulang apa yang dia lakuin waktu di Juve dulu. Tapi ngelihat 1,5 dekade ke belakang nih di Serie A nih memang kelihatan ya 2 klub aja yang sepertinya membentuk sebuah dinasti ya, sangat panjang bahkan. Inter dan Juve. Inter dan Juve. Gimana ya? Bener sih juga, karena periode ini memang dimulai sama dinastinya Inter. Iya. Dan berakhir kemarin juga sih dengan Inter Scudetto. Inter mulai sebuah dinasti, diputus sebentar oleh Milan yang sempat Scudetto sekali. Oh iya, sempat Milan juga ya. Terus baru akhirnya Juve dengan 9 kali Scudetto. Kalau nggak salah 16 tahun terakhir itu berarti cuma 3 kali doang pindahnya. Inter 4 kali, Inter ke Milan, Milan ke Juve. Iya. Jadi gimana ya? Jadi banyak pasti yang nyimpulin bahwa begitulah Serie A bekerja. Dan dengan ketidakberhasilannya Inter mempertahankan Conte, itu artinya Inter tidak bisa menciptakan sebuah dinasti yang baru. Dengan kata lain, Serie A yang kita tonton di masa remaja kita tuh jauh lebih ketebak ya daripada era-era sebelumnya tahun 90-an. Iya, kalau di compare. Nggak normal sebuah klub itu bisa menang Scudetto sampai 4 kali. Iya. Apalagi 9 kali berturut-turut. Memang gimana ya? Ada fakta sederhana yang memang ngeliatin bahwa kesenjangan klub ini udah semakin lebar. Iya. Inter mulai dinastinya waktu Juventus degradasi. Bener. Padahal Juventus tuh udah jadi rival sepanjang masanya Inter lah. Sementara Juventus mulai dinastinya ketika Inter dan Milan sama-sama lagi kacau pemilik tuh. Lagi ganti pemilik dan waduh kacau banget pemain-pemainnya. Dan kesulitan keuangan juga waktu itu. Iya. Yang buat target mereka di akhir musim bukan lagi untuk dapetin Scudetto, tapi untuk sekedar bisa finish di 4 besar. Tapi di 7 laga awalnya Inter nih kelihatan ya cukup bagus ya, bisa bersaing lah harusnya untuk Scudetto di tahun ini. Tapi siapa aja nih klub-klub yang kira-kira bisa jadi saingan beratnya Inter tahun ini? Padahal sebelum musim dimulai nggak ada yang jagoin Inter kayaknya. Nggak yakin. Saing ya, Milan pasti. Kalau kita lihat dari skuadnya ya, mereka udah ngebentuk skuad dengan pemain-pemain muda itu dari beberapa musim sebelumnya. Bahkan sekarang nih tanpa kiper nomor satunya yang udah hengkang, Donnarumma. Dan masih ngandelin striker umur 40 tahun sih, gila. Meskipun udah sering cedera juga. Tapi sisa skuadnya mereka anak-anak muda dan kelihatan solid tim ini. Ya setuju sih, Milan emang kelihatan solid ya, banyak pemain dengan talenta-talenta yang luar biasa. Ya. Bahkan kiper yang kita nggak nyangka Maignan itu. Mungkin nggak banyak yang tahu kita siapa karena nggak ngikutin Ligue 1 juga. Iya, betul. Waktu UCL main bagus banget lawan Liverpool. Kalah sih ya, tapi mungkin kalau tanpa dia kebobolan lebih baik lagi tuh Milan. Iya. Ada tim lain lagi nggak? Selain Milan ya? Selain Milan Juve lah pasti. Kita nggak akan bisa ngelupain Juve. Meskipun kelihatan start awalnya jelek, sekarang masih nyangkut di papan tengah kayaknya. Tapi mereka punya Max Allegri lagi, balik. Ini pelatih yang pragmatis, tapi udah biasa banget untuk menangin Scudetto. Tapi Juve sendiri sebenarnya punya banyak masalah ya yang kelihatannya. Jelas, kelihatan banyak banget. Pertama ya ditinggal top goal scorer mereka, CR7. Pilar lini pertahanan ya udah usur. Iya, udah tua-tua juga. Dua-dua udah masa senja. Lini tengahnya kelihatan biasa aja sebenarnya. Terus nomor 9 dan nomor 10-nya kelihatan nggak konsisten. Mungkin Morata sama Dybala ya. Iya, Morata sama Dybala. Mungkin yang jadi harapan pasti pundaknya Enrico Chiesa. Iya. Cuma jadi skeptis aja ya. Kalau ada lagi nggak nih? ya, Klub lain. kalau tim lain siapa ya? Mungkin Atalanta.
Nerazzurri dari Bergamo. Iya. Bisa jadi no or never buat mereka. Siapa tahu bisa jadi kayak Sampdoria di tahun 91. Wah, lawas tuh. Atau kalau dari start ya pasti orang-orang lihat Napoli. Karena iya, awalnya bagus banget. Meskipun skuadnya relatif sama, cuma pelatihnya doang yang baru. Si Luciano Spalletti. Si botak. Iya, mantan Inter juga. Bener. Lazio dengan Sarri-Ball ya, tapi nggak tahu juga apa bisa naik level. Dan kayak Roma lah. Oh, Roma juga masuk nih. Masuk, meskipun nggak tahu nih, Mourinho bisa buat keajaiban lagi nggak dia di Serie A. Setelah dipecat dari beberapa klub terakhirnya ya. Ya Inter harusnya masih bisa bersaing lah untuk Scudetto. Tapi seberapa yakin nih? Seberapa yakin Inter bisa mempertahankan Scudetto-nya? Nggak benar yakin sebenarnya. Dan yang pasti sih nggak akan mungkin Inter bisa unggul 12 poin kayak musim lalu itu. Ya, bener. Tapi ini pasti jadi musim yang seru karena persaingannya tuh karena nggak ada benar-benar unggulan di Serie A. Peluang antara satu tim dengan tim lainnya tuh kelihatan sama. Kalau di compare mungkin bakal mirip seperti PL karena kelihatan ada beberapa tim yang memang ngerebutin Scudetto, ngerebutin puncak. Soal sih ya. Beda sama Bundesliga dan Ligue 1 yang kayaknya udah ketebak nih siapa juara ya. Iya, mereka udah lebih ketebak tuh. Bahkan sebelum musim dimulai udah tahu ya. Iya, betul. Ya, so far Inter masih ada dia di antara segelintir klub yang ada di 4 besar, jadi wajar lah kalau kita masih punya optimisme untuk juara musim ini. Ya, grazie buat Conte, grazie buat Hakimi, Lukaku untuk Scudetto-nya yang musim lalu. Tapi Inter akan membangun dinasti baru dengan Inzaghi. Semoga aja benar bisa dapetin bintang keduanya. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa keuangan dan rencana jangka panjang Suning yang bisa dibilang kacau ya dari bursa transfer juga akhirnya mengekspos kelemahan keuangan klub. Ya. Tapi sepertinya Inter nih kelihatan kompetitif ya, paling nggak untuk di Serie A. Ya. Ya kita tahu karena di UCL masih kacau. Kayak bakal pindah ke malam Jumat. Oke, thank you for watching. Thank you juga buat yang udah komen. Mungkin episode selanjutnya kita akan ke London. Kita akan ngobrolin tim yang punya julukan The Pensioners. Pensiunan. Purnawirawan lah, biar lebih keren dikit. Oke, bye-bye. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.